Halo Sobat Famsa, entrepreneurial attitude adalah sebuah sikap di mana kita berusaha untuk terus berinovasi, memberikan yang terbaik, yang memberikannya maksimal, dan bermanfaat bagi orang lain, organisasi, dan bangsa. Dalam video ini kita akan berkenalan dengan sosok inspiratif, seorang entrepreneur muda yang sangat gigih berinovasi untuk membantu mengembangkan UMKM dan pendidikan bagi masyarakat di sekitarnya. Penasaran dengan sosoknya? Mari kita simak profil beliau berikut ini. Jadi terkait dengan alabala.com, ini salah satu lini usaha yang dijalankan oleh istri, sekaligus juga ada warga sekitar yang kita berdayakan untuk membantu sekaligus menjalankan usaha ini. Kemudian terkait dengan lembaga, sebenarnya ada lembaga rumah marketer, ada sekolah CS, juga sahabat Quran ya, ini juga ikan. Fokusnya adalah sebenarnya membantu warga sekitar ya. Satu sisi kalau yang di sekolah CS itu fokusnya adalah membantu anak-anak lulusan SMA yang kesulitan mencari kerja karena tidak memiliki kompetensi yang siap dipakai dalam dunia kerja. Nah, ini kita didik untuk siap bekerja di dunia digital marketing. Ya, kemudian kalau rumah marketer ini tempat kumpulnya para UMKM. Ya, di situ ada pembinaan, ada pendampingan, ada bantuan pemasaran, ya, bantuan modal usaha dan lain sebagainya. Nah, kalau di Yayasan Sahabat Quran ini fokusnya di pendidikan Al-Quran dari usia PAUD sampai usia dewasa. Mungkin sekilas seperti itu ya, Pak Muslim ini. Ini kalau boleh tahu, mulai tahun berapa Mas ini didirikan? alabala.com, sekolahjaya.com. Sebenarnya yang paling memiliki dampak paling besar itu ada di Sahabat Quran ya. Ini sejak tahun 2012 saya dan kawan-kawan mendirikan ya, karena ini sudah berbentuk yayasan, berbadan hukum, perizinan juga sudah lengkap. Dari mulai tahun 2012 kita mulai rintis di Depok ya, khususnya di Kecamatan Sawangan. Nah, alhamdulillah sampai sekarang sudah ada unit pendidikan berupa PAUD, TK, SD dan SMP. Ya, di luar itu ada pendidikan non formalnya juga seperti TPA. Seperti itu. Sekarang jumlah siswanya ada berapa yang di Sahabat Quran? Kalau siswa yang belajar formal ya di tingkat TK, SD, SMP itu tidak banyak ya, mungkin di bawah 100 orang. Karena kan formal ya, tapi kalau yang informal yang belajarnya seminggu sekali seperti bimbingan belajar, kemudian TPA itu ada sekitar 1.500-an santri. Itu semuanya untuk biaya pendidikannya gimana ya? Ya, sebagian besar itu gratis. Ada yang berbayar juga karena ada skema subsidi silang ya. Jadi untuk yang tingkat SMP itu gratis, tingkat SD pun kita gratiskan, tingkat TK juga kita gratiskan, tapi ada beberapa yang berbayar itu untuk subsidi silang karena kebutuhan yang gratis pun harus kita cukupi dari beberapa orang yang secara ekonomi mampu dan dia belajar di Sahabat Quran. Ya, sebenarnya ujung akhirnya kan ini semua sebagai bekal kehidupan gitu ya, karena di dunia kan kita mengumpulkan bekal untuk menuju ke fase berikutnya. Nah, disinilah manfaat yang ingin kita hadirkan itu bisa lebih banyak dan lebih besar gitu ya. Makanya saya termotivasi untuk mendirikan lembaga-lembaga yang basisnya itu lembaga sosial ya, lembaga sosial kemanusiaan, sehingga bisa membantu kawan-kawan kita atau masyarakat yang memang membutuhkan bantuan secara ekonomi, pendidikan gitu ya. Dan melalui lembaga itu kita bisa menjembatani mereka. Intinya sih ya ingin memberikan manfaat seluas mungkin gitu. Selama ini yang kami tangani UMKM di sekolah CS maupun marketer ini, yang masalah yang paling utama itu ada 3. Yang pertama di mindset,
Ya, jadi mindset ini terkait dengan pola pikir mereka, terkait dengan cara pandang mereka dalam berbisnis. Yang kedua adalah pemasaran, dan yang ketiga adalah permodalan. Ya, di 3 poin inilah yang menjadi domain dari rumah marketer. Entah itu dikerjakan secara swadaya oleh rumah marketer atau kerjasama dengan pihak ketiga. Contoh permodalan misalnya, kita nggak bisa sendiri, kita harus menggandeng pihak ketiga untuk menyelesaikan masalah permodalan ke UMKM. Seperti itu sih, Pak. Ya, sebenarnya kuncinya kan kami ingin sinergi dengan stakeholder lain lebih banyak dan lebih luas lagi ya, sehingga masalah yang ingin kita selesaikan bisa cepat kita bantu dan membesar juga daya manfaatnya ya. Karena kalau semuanya kami yang menyelesaikan secara sendiri, dalam artian ya kami hanya bekerja dengan sendiri, itu akan lebih lama secara daya manfaatnya. Tapi berharap dengan adanya sinergi dengan pihak ketiga yang lebih banyak lagi, stakeholder yang memiliki visi yang sama, ya sehingga lembaga-lembaga yang tadi saya buat ini bisa memiliki daya manfaat yang lebih luas jangkauan dan capaian. Seperti itu. Ya, sebenarnya kan kerjaan ini aktivitas untuk membantu UMKM ini sebenarnya tidak ansih hanya kita membantu mereka dalam meningkatkan pemasaran atau omsetnya ya, tapi lebih bagaimana membantu meningkatkan taraf hidup mereka, karena rata-rata mereka itu adalah tulang punggung keluarga ya, sehingga ketika saya membantu satu orang, sebenarnya saya sedang membantu mungkin 4-5 orang di belakangnya. Nah, sehingga ketika itu terjadi ya banyak sekali ya pengalaman-pengalaman seperti halnya mereka itu ya terjun ke dunia UMKM karena kondisi mungkin broken home, kondisi memang kebutuhan ekonomi suaminya yang di PHK apalagi karena COVID kemarin gitu ya. Nah, ini yang mendorong saya semakin ternyata peluang membantu mereka itu semakin dibutuhkan gitu ya. Nah, itu salah satu pesan yang saya rasakan. Terima kasih Pak Heru atas waktunya. Semoga apa yang Pak Heru sampaikan dalam waktu yang sangat singkat ini dapat menginspirasi kita semua dan dapat kita tiru ya. Kita terus semangat entrepreneurnya untuk dapat menciptakan inovasi baru yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar kita. Gitu ya Pak. Amin, amin. Terima kasih.